Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 salam sejahtera buat kita semua. Pada pembahasan pada video kali ini saya akan membahas mengenai apa yang ada di dalam diri kita ya. Jadi kan kita seorang Muslim ya, kita ngambil dari Al-Quran bahwa sudah dijelaskan bahwa ada hadis juga, barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai apa sih bagian-bagian yang ada di dalam diri kita itu, baik itu yang terlihat maupun yang tidak terlihat ya, ataupun sebagai rohani, ruh atau rohani, itu beda-beda ya. Nah, terus bahwa manusia itu diciptakan secara penciptaannya itu adalah terdiri dari 4 unsur alam ya. Manusia diciptakan itu dari 4 unsur alam, yaitu jasad kita ya. Jasad kita itu diciptakan dari 4 unsur alam, yaitu dari tanah, dari api, dari air, dan dari udara. Nah, itu tubuh kita terdiri dari 4 unsur alam. Bahwa dijelaskan juga di dalam Al-Quran itu setelah bayi usia 4 bulan di dalam janin, di dalam kandungan itu, maka kutiupkan ruh ke dalamnya, sehingga janin yang sudah usia 4 bulan itu sudah ada kehidupan di dalam kandungan sang ibunya ya. Tentunya ya, di dalam kandungan itu sudah mulai bergerak, sudah ada nyawanya, karena roh itu dihembuskan atau ditiupkan. Nggak ada di dalam Al-Quran, nggak ada satupun yang membahas tentang roh itu diciptakan. Yang diciptakan itu adalah tubuh kita, diri kita yang terdiri dari jasad itu, dari bagian-bagian 4 unsur alam, dari tanah, air, udara, dan api. Nah, terus selain itu juga badan kita terdiri dari 2 bagian ya, secara garis besarnya. Itu kan dari secara garis besarnya itu dari jasad yang kelihatan oleh mata. Jasad itu terdiri dari 4 unsur alam tadi ya. Nah kita dibulatkan lagi nih menjadi 2 bagian. Nah, itu dari jasad yang bisa terlihat oleh mata telanjang kita, dan itu namanya itu namanya badan kasar. Ada badan alus kita yang namanya, itu banyak ya badan alus kita. Ada namanya yang menyatukan antara ruh dan jasad itu adalah nyawa ya, nyawa. Terus ada lagi namanya jiwa. Nah, ada lagi namanya sukma. Nah, jiwa-jiwa yang bersatu, jiwa-jiwa banyak yang ada di dalam badan kita yang bersatu itu disebut sukma. Dan itu banyak lagi ya bagian-bagian, itu hanya sebagian kecil aja yang saya jelaskan tadi. Nah, kita di bagian secara garis besarnya dari 2 bagian, itu secara lahir dan secara batin. Secara lahir itu adalah jasad kita ya, dan secara batin itu ada badan alus kita. Jadi badan kasar kita dan ada badan alus kita. Meskipun badan alus kita itu banyak ya yang tidak terlihat oleh mata, tapi ada. Tapi kalau kita mau belajar itu bisa kita rasakan di dalam diri kita. Nah, kalau kita membahas mengenai badan jasad kita ya, sebenarnya itu bukan semuanya kehidupan itu ada di fisik ya kan. Kadang kita, sebagian orang menganggap bahwa kehidupan mutlak 100% itu adalah kehidupan fisik, apa yang dilihat dari mata kita. Kalau kita udah terpisah dari ruh, sudah meninggal, itu kita sudah nggak berarti apa-apa ya. Padahal di dalam Islam juga
secara hakikatnya itu tidak ada kematian, itu tidak ada, bahwa roh itu tidak mati, yang hanya terpisahnya jasad. Dan sebagian orang menganggap bahwa kehidupan di dunia itu hanya menganggap sebagai kehidupan secara fisik, jasad yang terlihat oleh mata. Bahkan ada orang yang dengan yang mau mengorbankan semua apa yang ada, duit yang udah dikumpulin, yang udah ditabung, terus sampai dia menghabiskan uang beratus-ratus, bahkan 100 juta atau lebih untuk operasi ke luar negeri hanya untuk mempercantik badan. Nah, karena dia menilai kehidupan hanya sebatas fisik saja. Tetapi di dalam Islam disebutkan dalam Al-Quran, kita nggak hanya sebatas fisik saja. Fisik itu hanya di dunia. Dan kita di dunia pun itu sebenarnya diciptakan sudah komplit. Ada badan jasad kita itu makanannya itu ya, kalau kita pingin badan kita sehat, makanannya itu ya makan nasi, makan buah, ya kita berolahraga, kita olah nafas gitu kan, juga itu bagus buat badan kita, kesehatan kita. Terus kita fitness, nah itu untuk menjaga kesehatan badan kita. Tetapi kita juga harus ingat bahwa manusia itu tidak hanya terdiri dari badan jasad yang terlihat oleh mata telanjang atau panca indera kita ya. Nah, manusia itu ada namanya badan alus yang tidak terlihat tetapi itu nyata dan fakta. Bisa kita rasakan keberadaannya. Nah, badan alus itu makanannya berbeda dengan badan kasar kita. Kalau kita badan kasar kita mau pingin sehat kuat, maka harus makan makanan yang bergizi, minum minuman yang bergizi, olahraga yang teratur, fitness, lari, senam, dan lain-lain yang bisa menjadikan badan kita kuat. Nah, tetapi yang namanya badan alus itu kelihatannya itu sebaliknya, tetapi sebenarnya tidak, hanya saling melengkapi saja. Kalau badan alus kita itu justru nggak perlu makan. Makanannya ya puasa, perlu puasa. Supaya badan alus kita kuat itu kita harus sering puasa. Supaya badan alus kita kuat, kita tidak butuh tidur, harus mengurangi tidur malam. Yang tadinya 8 jam, 6 jam kita kurangilah jadi 4 jam, jadi 3 jam sehari semalam. Atau orang-orang terdahulu yang dia punya indera ketajaman indera ke-6 ke-7, dia punya kepekaan batin yang kuat, tidurnya beda kayak orang-orang biasa. Paling sehari semalam tidurnya 2 jam, 3 jam itu udah paling lama. Atau mungkin ada yang cuma 1 jam. Karena dengan mengurangi tidur, nah itu akan semakin kuat badan alus kita. Nah, kita balik lagi ya ke yang tadi, bahwa badan alus kita juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu dari badan jisim ya, badan cipta, dan juga badan sifat, dan juga badan rasa. Nah, kalau badan cipta atau badan jisim kita, badan cipta, itu makanannya apa? Makanannya itu sudah disiapkan oleh Allah, itu asupan-asupan yang bergizi ya buat badan cipta kita. Itu salah satunya itu dari Al-Quran, yaitu yang dinamakan dengan Asmaul Husna. Nah, itu bisa kita jadikan zikir atau amalan kita setiap hari ya, supaya supaya badan cipta kita sehat dan kuat. Semakin kita berzikir, lebih banyak berzikir Asmaul Husna, ya nggak semuanya ya, kita ambil aja beberapa ya, 1 atau 2 atau 3 ya, sesuai dengan tujuan kita, atau sesuai dengan ya yang situasi, sesuai dengan yang serk gitu, kita ambil aja, nggak semuanya harus diamalkan kayak gitu.
Itu Asmaul Husna kan ada 99 nama. Sebenarnya Asmaul Husna itu totalnya ada 100 nama. Cuman yang tertulis di dalam Al-Quran 99. Dan yang ke-100 itu adalah Ismul Azam ya, itu nama diri kita masing-masing sebenarnya, tapi itu uh, bukan bukan untuk semua orang ya, hanya orang tertentu gitu, untuk kita bisa memahami ke sana. Nah, ada 99 nama udah disiapkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu untuk suplemen-suplemen makanan-makanan badan cipta kita, badan jisim kita, supaya kuat. Semakin kita berzikir asma-asma Allah, misal ya Fatahu, ya Rozak, atau Al-Ghaniyu, kita meminta kemudahan rezeki, itu Al-Ghaniyu, Allah yang Maha Kaya. Atau Al-Hakim, keadilan. Atau kita ingin jadi orang yang sabar, kita berzikir As-Sabaru, itu kita supaya dikasih kesabaran untuk menghadapi kehidupan ya yang penuh dengan berbagai macam rintangan dan ujian. Kita dikasih kesabaran, itu As-Sabaru ada dalam nama-nama Allah ya, Asmaul Husna. Nah, itu kita amalkan sebagai zikir atau makanan-makanan, asupan-asupan yang bervitamin untuk badan jisim kita. Semakin banyak kita berzikir, misalnya sehari sekian ribu, 5.000, 10.000, atau bahkan sampai 20.000 per hari, itu akan semakin kuat daya cipta kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu Allah akan lebih mudah, lebih cepat untuk dikabulkan. Itu daya cipta kita akan semakin kuat jika kita sering berzikir Asmaul Husna. Itu ada di dalam Al-Quran. Nah, yang selanjutnya itu adalah badan jirim kita. Itu adalah badan sifat. Nah, di dalam Islam juga sudah dijelaskan bahwa sebaik-baik contoh ya kehidupan, akhlak ataupun sifat-sifat yang harus kita contoh, yang kita tiru, sikap, tingkah, akhlak dan perilaku sebaik-baik itu harus kita meniru Nabi Muhammad SAW, karena dia sebagai dikenal dengan akhlakul karimah dan juga penutup para rasul dan para nabi ya. Terus sebaik-baik sifat kita harus meniru sifat Nabi Muhammad, karena manusia itu merupakan magnet atau mempunyai huni sifat, penyerapan sifat yang paling dahsyat, yang paling cepat ya, yang paling pinter. Nah, itu di badan sifat, makanya kita harus meniru apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ya, sifat-sifatnya gitu, sifat-sifatnya. Jadi kalau kita misalkan mengidolakan, apa yang kita idolakan? Kalau kita mengidolakan artis Korea atau Michael Jackson, nah atau siapa, nah nanti sifat-sifat kita, bahkan cara berjalan kita, cara berpikir kita, cara berpakaian kita pun akan meniru mereka. Kayak gitu, bahkan cara jalan berpakaian kita juga akan meniru Michael Jackson. Kalau kita udah mensifati apa yang kita idolakan, itu sifat-sifatnya akan terserap. Makanya di dalam Islam ya, kita sebagai seorang muslim kita harus banyak-banyak bersolawat. Supaya apa? Supaya kita menerima syafaat Kanjeng Nabi Muhammad, dan juga kita bisa menyerap sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad ke dalam diri kita, bisa terserap. Nah, itu dengan kita sering bersampaikan sholawat ya. Dan banyak lagi hal yang bisa kita menyerap sifat-sifatnya gitu, nggak hanya sholawat, itu salah satunya saja. Kita bersolawat kita untuk menyerap sifat-sifat dan meniru sifat-sifat beliau ya, selagi waktu dulu masih hidup. Nah, yang selanjutnya itu adalah badan jisim, jirin dan jihim. Nah, badan jihim itu adalah badan rasa. Nah, rasa kita itu merasakan ya segala sesuatu, bahwa kehidupan itu sejatinya intinya adalah rasa. Setiap orang kalau dipreteli, dibongkar semuanya itu berbeda-beda, tetapi yang sama itu adalah rasa.
ya gitu. Itu badan rasa kita. Bahkan kalau pembahasan mengenai rasa itu dalam sih ya. Jadi mungkin nanti kita next time ya kita bahas mengenai ilmu pengetahuan ilmu rasa. Nah, itu banyak sekali manfaatnya ya. Mengetahui ya ilmu rasa itu, makanya kita harus merasakan bagaimana merasakan eksistensinya Allah di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, bahwa Allah itu ada di mana-mana. Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Di Quran dijelaskan bahwa sebenarnya Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Itu ada di mana? Ya kan, kalau secara syariatnya itu Allah itu ada di ars, di langit ketujuh. Tetapi secara hakikatnya di mana Allah ya ada di sana, ya Allah ada di sini. Allah itu ada di mana-mana. Termasuk di dalam diri kita pun ada. Ya, kalau kita sudah mensifati, makanya di dalam Al-Quran ya juga setiap perbuatan kita harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena itu Bismillahirrahmanirrahim untuk menjelaskan atau memperkenalkan sifat-sifat yang paling terkenal ya, yang paling terkenal, dan itu yang harus disebut sebagai seorang muslim di setiap dia melakukan sesuatu perbuatan apapun, itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa sifat Allah yang paling terkenal? Itu adalah Rahman dan Rahim. Ya, dari 99 Asmaul Husna Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, dan yang paling sering, yang paling terkenal, dan yang paling utama yang harus kita pelajari, kita pahami, dan kita terapkan, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman Rahim. Begitu. Di dalam Asmaul Husna nggak ada nama yang jelek-jelek. Namanya yang maha pemberi azab, maha yang jelek-jelek nggak ada, bagus-bagus semua. Dan yang paling terkenal itu Ar-Rahman dan Rahim. Makanya kita harus meniru atau menyerap atau mendownload ya, mendownload Rahman Rahim yang ada di dalam Asmaul Husna supaya terserap ke dalam diri kita itu melalui rasa ya, melalui rasa kita yang paling dalam adalah bahwa di dalam rasa itu ada lapisan-lapisan lagi, banyak lapisan-lapisannya ya, kayak gitu. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, bahwa kita sebagai manusia seharusnya jangan hanya berpikir kehidupan itu hanya sebatas fisik, sebatas jasad, dan sebatas penampilan yang bagus. Tetapi di dalam setiap agama apapun, nggak cuma Islam ya, dalam Nasrani, Kristen, Hindu, Buddha, itu ada juga namanya rohani, ada namanya roh, ada namanya jiwa, ada namanya sukma. Rohani itu ada wujudnya, ada bentuknya juga. Bentuknya bagus, apa jelek, apa sering, itu ada. Cuman itu memang tidak terlihat oleh mata telanjang kita. Yang kita bisa lihat dengan mata telanjang kita itu adalah bentuk fisik atau badan seseorang secara fisik atau secara lahiriah. Sebenarnya badan batin seseorang itu juga bisa kita lihat, tetapi ya hanya dengan orang-orang yang sesama bisa mengetahui itu ya, kayak gitu. Yang Allah izinkan untuk mengetahui sesuatu hal yang orang lain tidak tahu, kita diizinkan untuk mengetahuinya oleh Allah. Seperti itu, karena ilmu Allah itu sangat luas sekali ya. Kita jangan membatasi kehidupan atau ilmu-ilmu yang ada yang Allah sampaikan ya, itu hanya sebatas fisik lahiriah atau panca indera kita. Jangan seperti itu ya. Banyak hal-hal yang Allah berikan kepada kita, karunia yang diberikan kepada kita, itu yang sifatnya tidak kelihatan, tetapi itu nyata dan fakta dan bisa kita rasakan dan bisa kita pahami
Ya, kalau kita mau belajar, mau mengenal diri sendiri, mau belajar diri sendiri dan masuk ke dalam diri sendiri, bahwa sejatinya kehidupan itu ada di dalam diri. Ya, seperti itu ya. Sementara itu yang saya sampaikan kali ini ya, sharing. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, eh, rezeki yang mudah dan juga kesejahteraan ya. Demikian eh, sharing dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Kita berjumpa lagi di video-video yang selanjutnya ya, yang uh, lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.